Sudahlah, kita mulai saja discussion ini. Okay. First of all, before we open our discuss, let me introduce myself. My name is Safki Nurmansyah. Just call me Safki. Mungkin udah itu aja perkenalannya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran anjay, discussion, the journey of learning English. Kita akan mempelajari mengenai about the conclusion. What is the definition of conclusion? Singkat saja, conclusion is the final part of a discussion, text or argument that summarizes the main points and provides a final thought or Sorry, decision. sorry. Kenapa nih? Wait, Kenapa? maaf, maaf. Ini udah di-record belum ya? Takutnya udah setengah tapi belum di-record. Bentar. Aman? Oke, oke. Sorry ya. Oke, lanjut, lanjut. Aman ya, aman. Jadi yang mana conclusion ini adalah sebuah bagian akhir dari sebuah diskusi atau sebuah teks atau argumen yang mana ini nih jika kita membaca sebuah kesimpulan ini di akhir, kita bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam isi teks itu, apa sih yang ada dalam argumen itu, apa sih yang tadi didiskusiin dengan membaca sebuah conclusion saja. Karena ini tuh isinya rangkuman-rangkuman dari main points dan di conclusion ini melibatkan pemikiran personal kita, makanya beda-beda di setiap conclusion. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas perbedaan antara conclusion dan summary. Conclusion sendiri mempunyai arti kesimpulan dan summary mempunyai arti rangkuman. Mungkin dari situ kalian sudah bisa membayangkan ya perbedaan-perbedaan dari conclusion dan summary. Conclusion itu digunakan untuk memberikan penutup hasil akhir dari sebuah diskusi, argumen, atau tulisan yang tadi sudah saya jelaskan, dan biasanya mencakup pendapat akhir berdasarkan informasi yang telah disampaikan. Makanya di setiap orang tuh mempunyai conclusion berbeda seperti yang dikatakan oleh Ferdinand ya. Setiap orang mempunyai conclusion yang berbeda, tetapi semuanya itu mengacu kepada teks dan bukan teks sih. Iya benar sih, mengacu pada main points, teks atau main point utamanya lah di sebuah discussion, teks atau apa tadi itu atau argumen. Dan conclusion ini berfokus pada pemikiran akhir atau pesan utama yang ingin disampaikan. Pesan dari autor apa, kita biasanya tahu jika di suatu teks ini membahas tentang sebuah rumah, di paragraf 1 membahas sebuah rumah, di paragraf kedua membahas di depan rumah, membahas tentang depan rumah gitu. Dan paragraf terakhir membahas tentang belakang rumah. Pasti si autor ingin menyampaikan tentang informasi-informasi yang ada di rumah tersebut. Mungkin mengenai kenyamanan atau pembangunan rumah tersebut atau apa yang terjadi di rumah tersebut. Itu makanya ada pemikiran akhir atau pesan utama yang ingin disampaikan. Dan di conclusion itu sendiri bentuknya menyesuaikan isi kepala kita masing-masing ya. Tapi tetap mengacu kepada materi yang disampaikan pada sebuah teks diskusi atau tulisan tersebut. Dan di conclusion itu gabungan antara materi dan pemikiran. Materinya mengenai A, berarti pemikirannya harus mengacu kepada A. Jangan materinya A, pemikiran mengacu pada B. Kita lagi bahas rumah, tiba-tiba bahas apa nih? Jajanan depan rumah apa gitu. Waduh, kacau itu ya. Dan sekarang menuju kepada summary atau rangkuman. Digunakan
untuk memberikan ringkasan singkat dari poin-poin penting dalam sebuah teks atau pembicaraan. Jika di sebuah teks terdapat tiga paragraf tadi. Paragraf pertama membahas di dalam rumah, paragraf kedua membahas di depan rumah, paragraf ketiga membahas di belakang rumah. Nah, pada summary ini pasti membahas tiga-tiga paragraf itu. Singkatnya saja atau ide pokoknya saja di suatu kalimat tersebut. Dalam rumah nih nyaman dan dingin karena ada AC, karena ada kipas, karena suasananya bagus, ini. Nah, ntar diambil tuh. Harga pertama kan main poinnya itu nyaman dan dingin gitu. Baru dijelasin lagi secara detailnya. Di paragraf kedua juga ngajelasin mengenai di depan rumahnya itu selalu bersih, selalu nyaman untuk bersantai, dan banyak anak-anak bermain. Lalu dijelasin, biasanya anak-anak bermain menggunakan ini, biasanya dibersihkan menggunakan ini, dan yang lain-lain. Tetapi main poinnya itu kan nyaman dan bersih gitu di depan rumahnya. Di belakang rumah juga sama seperti tadi. Belakang rumah membahas kebersihan, kenyamanan lagi, dan mungkin lapangan yang luas untuk kita berlatih kayak bermain bola dengan dijelasin lagi tuh detailnya apa. Tapi yang ide pokoknya itu kan biasanya tuh ide pokok kalimat di bahasa Inggris tuh selalu di depan biasanya ya, kebanyakan sih. Kemungkinan 80% sih. Apalagi kalau di TOEFL biasanya emang 80% tuh di depan. Oke, oke, oke. Ada yang mau bertanya nggak mengenai ini? Udah aman perbedaannya? Gimana yang lihatnya? Kagak ada. Aman lah ya? Aman nggak? Anin. Komentarnya aman nggak? Masih kosong sih. Guys, Aman ya kalau berarti ya? ada yang mau nanya, di chat aja nanti aku bantu baca. Biar Safki bisa bantu jawab juga. Aman ya berarti ya? Udah Aman jelas ya, banget guys? perbedaan dari conclusion dengan summary. Ya, mungkin sekilas memang Oke. sama sih. Sama-sama membahas tentang isi teksnya, main pointsnya apa, tapi mempunyai sedikit perbedaan. Dari conclusion itu ada pemikiran pribadi dan ada saran-saran mengenai informasi yang disampaikan. Dan jika di summary itu kita harus mencari main idea untuk membuat summary-nya itu. Dan tanpa pemikiran pribadi seperti yang conclusion itu, seperti yang conclusion gitu, tanpa menyangkut pautkan dengan pemikiran pribadi, gimana hanya melibatkan sebuah teks-teks, sebuah main points, sebuah isi teks tanpa campur apapun itu. Dan ringkasan itu berdasarkan teks. Lanjut. Oke, tips-tipsnya itu apa aja sih? Oke, tips pertama, understand what a conclusion is. Setelah aku yang bilang tadi, berarti udah mengerti dong apa itu conclusion. Di sini ada yang mau berpendapat lagi nggak? Mau jelaskan ulang apa itu sebuah kesimpulan? Ada nggak? Ada nggak? Coba-coba jelasin ulang mengenai materi Yang, conclusion gitu. Waduh, waduh. yang mau boleh raise hand ya, guys. Nanti kita naikin. Terus dapat poin. Nah, katanya di LDA juga mendapatkan poin ya, nanti ada peringkat-peringkatnya ya. Betul sekali. Nanti masuk Keren. TV ya, guys. Wah, gokil banget itu. Iya, Gua orang serius nomor masuk TV. satu. Gua orang nomor satu, Bang. LDA. Boleh.
Ayo, ayo, coba menjelaskan ulang mengenai conclusion. Nih, nggak ada nih, nggak ada. Waduh, waduh. Nggak ada nih antara menjadi pasif atau Apa mau kita ini aja nih, pick nih. boleh, boleh, pik, pik. Pick ya. Mau yang mana, Chef? Nggak tahu kan aku nggak nonton, cuy. Siapa ya? Yang menarik. Ini Perisapi, Perisapi. Free sapi, Boleh lah, boleh free nice sapi, lah. boleh free sapi, free sapi. Ini kan terbang ya, berarti harus naik dong. Iya, itu tinggal di accept aja ya. Ya, sepertinya belum Oh, di accept, guys. AFK orang ini, tinggal tidur ini. Ya udah deh, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Lanjut aja nih. Ya, lanjut dulu aja. Nanti di akhir aja. Oke, oke. Dan yang kedua itu, read the entire passage carefully. Yang artinya, kita harus membaca seluruh isi teks itu dengan hati-hati. Kenapa hati-hati, Bang? Karena di teks itu banyak yang mengecoh-mengecoh atau itu tuh cuma topik sampingan doang, bukan topik utamanya gitu. Jadi kita harus hati-hati membaca isi teksnya itu tersebut. Oke, dan ketiga yaitu fokus on keywords and key ideas. Kita harus seperti yang aku jelasin tadi, kita harus apa namanya? Harus eh, mengacu pada topik utamanya, pada main idenya, kepada keywordsnya. Ini tuh teks yang bahas tentang apa sih alurnya, seperti apa sih. Karena kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak tahu kata kuncinya, gimana kita bisa menyimpulkan akhir dari sebuah teks itu? Gimana kita aja nggak ngerti ah, teks teks ini ngebahas tentang apa. Jadi kita harus memperhatikan itu. Dan yang keempat yaitu avoid overthinking or adding new information. Kita harus menghindarkan overthinking atau penambahan informasi tambahan. Kayak contoh pertama, kita ngebahas rumah dan depan rumah. Tiba-tiba kita menambahkan informasi simpulannya adalah rumahnya nyaman dan depan rumah ada jajanan enak. Waduh, kacau itu guys. Padahal di teksnya nggak ngebahas jajanan enaknya doang. Cuma ngasih tahu doang sih, tipis-tipis. Tapi nggak boleh gitu ya. Ini tips ini ya, ini tips mengerjakan juga ya ini. Ini tips mengerjakan soal ABC di teks gitu. Jadi kalau ABC-nya itu ada misalkan itu ada penambahan informasi. Nah, itu jangan, lebih baik dicoret saja. Kita harus mengacu pada teks utamanya walaupun ada penambahan pemikiran pribadi. Karena pemikiran personal itu nggak bakal jauh beda kok dari Iya nih. teksnya itu. Dan yang kelima yaitu ada mengeliminasi jawaban yang salah. Seperti yang nomor 4, jika ada penambahan informasi atau atau keluar dari topik, langsung dieliminasi saja. Nggak usah pusing-pusing, coret, coret, coret. Karena eliminasi itu termasuk metode yang sering banyak orang pakai kan. Biasanya kalau kebingungan atau
bingung lah intinya. Biasanya pada menggunakan metode eliminasi. Dan yang keenam yaitu pay attention to the author's purpose. Yang mana maksudnya itu kita harus memperhatikan kenapa autorsnya ini membuat teks ini. Kita harus tahu tujuannya apa, maksudnya apa. Jika suatu teks mengenai rumah lagi deh, mengenai rumah yang di depan tadi, depan, belakang, dalam rumah, pasti autorsnya ngejelasin, pengen, maksudnya itu pengen ngejual rumah gitu ya. Maksudnya tuh pengen pengen tahu orang-orang tuh tahu, biar orang-orang tuh tahu bahwa di dalam rumah ini tuh nyaman loh, bersih, nyaman, adem, ayem, nggak ada keributan, nggak ada orang berantem, nggak ada lantai kotor. Wah, perfect dah pokoknya. Dan yang terakhir itu adalah practice. Pasti semua orang tahu lah, kalau kebanyakan materi tanpa praktis itu goreng lah, goreng. Goreng banget, kosong-kosong. Nggak kosong sih. Cuman bingung ntar pengaplikasiannya, ngeimplementasikannya susah kalau tanpa praktis. Jadi kita lanjut ke example. Example for conclusion. In conclusion, we need to protect environment. Ini kan contoh dari conclusion. Berarti dengan kita membaca ini, di kesimpulan ini, kita perlu melindungi lingkungan. Berarti kita tahu dong apa isi teks tersebut. Tanpa kita membaca teks tersebut, dengan hanya membaca kesimpulan atau conclusion ini, kita perlu melindungi lingkungan. Yang dimana si teksnya itu membahas mengenai lingkungan-lingkungan. Mulai dari lingkungan yang kotor, dan mungkin hutan kebakaran atau apapun itu, pemanisnya, dan si MC ini suka gitu. MC aja udah, dan si MC suka melindungi, suka menanam-nanamkan tanaman-tanaman di hutan gundul gitu. Dan atau suka menyampaikan mengenai perlindungan hutan. Ya pokoknya pasti di pikiran kalian tuh banyak kan terbuka jadinya kalau kita membaca kesimpulan ini. We need to protect the environment. Itu contoh dari example dari conclusion. Dan dari summary, itu adalah the summary of the story is about a boy who helps his family. Nah, pasti nih paragraf pertama ngebahas apa nih? Kalau rangkumannya aja mengenai seorang anak yang menolong keluarganya. Pasti ini mengenai di paragraf pertama mungkin aja keluarganya dalam keadaan susah, anak ini bertekad masuk universitas dan membantu keluarganya untuk mencapai finansial yang bagus. Dan dari summary ini kita tahu lah di paragraf itu pasti ngebahas tentang ini. Pasti banget. Jadi pasti banget seorang anak yang menolong ibunya yang menolong keluarganya pasti mengenai itu. Kalau di conclusion kita masih mengira-ngira kan, we need to protect the environment. Waduh, berarti ngebahasnya kayak gimana nih ngebahasnya? Masih rada bingung dikit kan? Bukan bingung dikit, kita mikirnya itu bingung mengenai teksnya, tapi nggak perlu diteksin karena ini kan kesimpulannya. Kalau summary itu berbeda, pasti teksnya mengacu pada ini, karena dia tidak boleh menggunakan pemikiran tambahan atau yang lainnya itu.
Paham lah, paham. Ini contoh jawaban dari conclusion sama summary. Dan lanjutannya itu kita akan masuk kepada contoh-contohnya. Walah, walah. Ini kudu ada yang jawab ini. Contohnya, woi. Udah susah nih nyari. Siapa yang mau menjawab nih? Ingat tips nomor 8, practice. Gaskin, gaskin. Siapa nih? Anin ada nggak? Tunjuk-tunjuk. Oke guys, tadi kan udah dijelasin juga ya, maksudnya perbedaan conclusion sama summary gitu. Terus juga tadi udah disebutin juga sama Safety kayak tips-tipsnya tuh kayak gimana gitu. Nah ini sekarang ada contoh soal gitu. Teman bisa baca dulu, bisa cobain dulu. Nanti kalau misalkan udah aman, boleh langsung dijawab di chat gitu. Kalau misalkan mau nyoba sambil dijelasin kayak kenapa milihnya A atau B atau C itu nanti tinggal resign aja dan nanti bakal dapat poin ya guys. Nah, begitu-begitu. Yang ngejelasin dapat poin lebih lah. Sama yang mengartikan ke Indonesia dapat poin dikali dua nggak sih nih? Nah, tuh. Intinya Ya, berani dulu oke. aja ya guys. Ini nggak pakai vocab yang susah ini, vocab A1, A2 doang. Boleh, boleh, boleh. Aku sudah menyediakan banyak soal, cuy. Ayo dong, jawab, jawab. Kita latihan, kita berdiskusi mengenai conclusion, kita practice. Suaraku aman gak ini pakai earphone? Kayaknya bed. Aman-aman. Eh, sampai 2010 ya guys. Tuh, tetap Ternyata kan dia tuh itu dia kayak apa simpulan sih beberapa orang berbeda sama rangkuman. memilih untuk Dimana kalau simpulan itu kita nggak maksudnya nggak perlu ketipe kayak rangkuman gitu. Itu ya. Aku mau coba boleh naiknya resin aja. Soalnya tadi nah, nggak. Oke, big applause ini buat Fitria ya guys. Beliau sudah mau berani untuk naik ke atas. Oke, gimana Udah Vi? ada ini, udah ada. Ya, Ada. kedengeran nggak suaranya? Aman, aman, aman. Ini sama sama ditranslate juga kah? Bebas, kalau mau translate nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Oh ya, oke aku mau izin jawab ya. Using public transportation can save money and reduce traffic. However, some people still prefer to drive their own cars because it feels more convenient. Despite this, the government encourage the use of buses and trains to reduce environmental damage. Which of the following is the best conclusion? Menurut aku jawabannya yang C karena di sini tuh ngejelasin kalau apa sih? Kalau misalnya kita pakai transportasi umum, kita itu bisa menghemat uang dan reduce traffic tuh kayak menghindari kemacetan gitu. Tapi orang-orang itu lebih prefer buat pakai kendaraannya pribadi. Tapi the government tuh kayak the government tuh bahasa Indonesianya apa sih? Aku lupa deh. Pemerintah, pemerintah. Oh ya, pemerintah. Oke. Pemerintah itu kayak lebih menyarankan untuk menggunakan bis atau kereta buat menghindari apa sih? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Iya benar, kerusakan lingkungan kayak gitu. Jadi menurut aku kesimpulan dari teks ini tuh
pemerintah yang menyuruh kita tuh untuk pakai transportasi umum buat melindungi lingkungan kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Itu. Wih, keren Widih, banget. widih. Bener gak Keren, tuh? keren, keren. Bener gak? Keren, Bener keren. gak, Sel? Bener banget, bener banget. Aduh, ada fitur ini lagi nih. Ada fitur, Oke. ada fitur ini kok ini. Coba. Ini ada Keren, soundboard, keren. ada soundboard. Ya, di set Keren gak bisa banget, pakai keren. soundboard. Gak bisa. Cuman di aja ya. Oke. Gimana tuh, Sel? Itu bakal jadi ini peringkat pertama bukan? Waduh, wanita Nanti masih pemberani ya. Fitria. Wanita pemberani yang cowok. Waduh, kalah ini kalah. Nah, terus juga tadi bener tuh, Salon Kopling. Juga dia jawab C. Aristoteles juga jawab C. Tuh. Kalau divalidasi Untuk juga siapa tadi cantik ya, namanya? Sel. Tadi namanya siapa? Fitriani. Fitriani lagi, salah banget. Fitria. 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 Mau dikali dua nggak poinnya? Kalau kali dua, translatein dong, boleh. Siapa tahu temannya ada yang kurang mengerti apa sih arti ini, makanya dia kurang mengerti jawabannya juga. Kan kita kasih kesempatan ke yang lain ya. Barangkali Oke, ada yang mau transfer ke nih, guys. iya boleh deh, boleh. Kalau Oh, ada yang mau translate, Fitria mau katanya. Mau lagi kah? boleh, nggak apa-apa. Masih ada ini soal, aman, Bentar aman. dulu deh. Bentar dulu. Kalau misalkan nggak ada yang lain nanti Fitria aja nggak apa-apa. Coba dulu yang lainnya, guys. Ada yang mau nyoba nggak, guys? ASK, siapa gini? Ya, selalu boleh. Kita sudah 5 nih. 1, 2, lalu mau nggak selalu? Oke, lagi ngunyah dulu nggak apa. Boleh. Tinggal rayakan aja ya, guys. Kalau mau jawab. Lalu mau nyoba kah? Ini kita coret dulu aja kali ya. Apa aja dia mau. Tapi untuk yang di eksperimen juga nggak apa-apa nggak sih? Kan kita ini tuh discussion buat bersama, masa kagak kebagian ini, nggak kebagian Ya, agak apa. fitur. Jadi tambahin dulu yang sapi sepertinya angkat tangan. Tadi dicoret dia. Dari sama aku. Lalu mau nggak selalu? Di absen satu-satu. Masih ngunyah kah dia? Masih ngunyah kah dia? Gitu deh, Fitria dulu. Nanti yang lain boleh ikutan lagi juga. Aku juga lagi ngunyah lagi, bentar ya, telan dulu. Oke, siap. Ini dulu ya guys, yang sampai kesalak. Oke, aku coba translate ya. Kalau misalnya ada yang kalau ada yang salah tolong koreksi ya. Oke, kalem. Menggunakan Belajar kan, belajar. transportasi umum. Apa? Belajar ini sama-sama belajar kita. Oh iya. Oke. Menggunakan transportasi umum bisa menghemat uang dan menghindari kemacetan. Namun, beberapa orang masih memilih untuk mengendarai kendaraan pribadi mereka karena terasa lebih convenient tuh apa ya? Lebih nyaman kah? Convenient, nyaman nggak sih ya? Atau apa ya? Convenient Intinya way. lebih nyaman lah intinya. Ya, pokoknya intinya gitu kan. Kayak Iya. lebih nyaman gitu. Despite this tuh apa ya bahasa Indonesianya? Sama aja kayak meskipun atau namun gitu.
Meskipun Oh begitu, ya, meskipun begitu, pemerintah, aduh, encourage apa ya? Aduh, bentar. coach itu mendukung atau mendorong gitu. Oh, mendorong ya. Oh ya, Pemerintah mendorong untuk menggunakan bis dan kereta untuk menghindari mengurangi. kerusakan. Reduce tuh bukannya menghindari ya? Atau beda ya? mengurangi Oh, mengurangi. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kayak gitu. Iya, benar, keren. Ih, Thank you. mana ini fiturnya? Bentar. Tuh. Waduh, keren. Manual ya Ya, Kak, ada bunyi manual drum. sekali. Coba. Hmm. Wah, keren. Itu buat deg-degan itu. Hai. Benar banget ya yang dikatakan sama Fitria, mulai dari arti dan jawabannya. Penggunaan transportation bisa mengurangi biaya dan mengurangi kemacetan. Beberapa, tetapi beberapa orang tetap lebih menyukai mengendarai mobil mereka karena itu terasa lebih nyaman. Walaupun begitu, pemerintah tetap mendorong atau menyokong atau mendukung penggunaan bis dan kereta untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Benar banget jawabannya itu sih. Kenapa sih? Karena emang begitu. Kesimpulannya tuh ada di belakang nih. Despite this, the government encourage the use of buses and trains to reduce environmental damage. Kenapa A salah? Karena public transportation is always more convenient. Sementara di sini tuh tulisannya some people still prefer to drive their own cars because it feels more convenient. Ini tuh some people ya, orang-orang yang menggunakan kendaraan mereka pribadi, bukan public transportation. Dan yang itu salah karena orang-orang harus hanya menggunakan public transportation. Nah, ini tuh salah karena di sini juga dimention some people still prefer to drive their own cars. Nggak semua orang berarti ini. Nggak semua orang nggak hanya menggunakan public transportation. Dan yang di car are better than public transportation. Itu nggak dimention ya. Padahal di sini tuh dimension, nggak dimention mengenai car are better. Tapi using public transportation can save money. Yang dimention tuh penggunaan public transportation, bukan penggunaan mobil pribadi. Walaupun terasa lebih nyaman, tapi nggak dibilang lebih baik lah. Keren. Itu conclusion ya. Selanjutnya, summary. Oke, siapa yang mau lagi nih? Boleh. Dikasih waktu. Sampai lewat berapa ya? Kayaknya sampai 2022 pun gue pakai WIB, betul-betul nggak ada WIB. Jadi kalau udah Ya udahlah, ini boleh. aku Kalau ada langsung aja langsung. ya D baca dulu ya guys. Ingat perbedaan conclusion sama summary itu pasti beda. Jadi pelan-pelan dulu ya, dimengerti dulu teksnya, baru dibaca. Oh, chip core. No. This chip core A. Terus juga eliminasi Pollution jawaban yang salah. consideration Jadi biar for. kita langsung fokus ke jawaban yang emang Yes, belum silence for teliti. health reduce. Betul. Oh, Eliminasi jawab jawaban aja. yang aneh. Eliminasi jawaban yang nggak ada di teks, yang keluar dari topik. Oke. Nah ini udah ada yang berapa yang jawab A, kalau ada yang mau nyoba naik guys. Lalu atau Aristoteles mau nyoba kah?
Atau mau ada seperti enggak apa-apa. Keren deh ini. Aku mau coba Suaramu boleh. kok pelan, Tapi enggak. Nin? Oh iya ini udah deket banget padahal Nah, sama mic. aman, segini aman. Oke, berarti kurang deket kali ya. Ya, Bener. ini Salu udah naik. Salu Halo, nama aslimu siapa Salu? panggil Salu aja nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, Oke, Salu, gimana? boleh Salu. Ini baca pakai bahasa Inggris dulu ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Oke. Using public transportation helps reduce traffic congestion and air pollution. It is also a cheaper way to travel. Many cities have improved their public transportation systems to make it more efficient and accessible. Artinya, menggunakan transportasi publik dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Tapi ini gimana dong ya? Ini juga merupakan cara liburan yang murah. Terus banyak kota yang sudah meningkatkan transportasi publik, sistem publik transportasi mereka to make it agar terasa efisien dan aksesibel itu apa ya? Boleh diakses. Mudah diakses. Dan terus ini soalnya sama dari mana yang paling cocok itu yang A, yang public transportation is cheaper and better for the environment. Kalau yang B Kenapa? itu ya. Kenapa? Jawabannya A. Karena di teks dibilang kalau transportasi publik itu lebih murah, terus mengurangi polusi udara. Berarti kan dia lebih baik untuk lingkungan. Kalau yang B itu nggak ada di teksnya, always full of people atau penuh orang. Terus yang C itu salah karena di teksnya kan dibilang mengurangi kemacetan, sedangkan yang C itu menyebabkan kemacetan di kota. Terus yang D dibilang transportasi publik itu tidak gimana bilangnya? Tidak khawatir tentang cuaca, sedangkan di teks nggak ada disebutkan kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Widih, keren. Kasih ini dulu. Benar. Walah. Keren, bener banget. Happy birthday to you. Gak lah, gak harus ulang tahun kan? Oke. Ya. Oke, Pakai drum nggak? terima kasih Salu. Pakai. Pakai ya? Oke. Aduh, Berarti jawaban Salu ini udah benar kan ya? bener banget sih. Bener banget. Oke, thank you ya Salu. Nanti Jawabannya kamu itu yang dapat poin. Jawabannya tuh yang A ya. Public transportation is cheaper and better for the environment. Itu tuh udah di-mention di sini. A cheaper way to travel and help reduce traffic congestion and air pollution. Itu tuh benar-benar gampang banget kan? Plak, tiblak. Kelihatan banget ini. Itu lebih gampang, lebih murah, dan mengurangi kemacetan dan air polusi. Nggak yang B, benar banget, nggak ada tuh sangkut pautnya sama people, nggak ada tuh di sini. Dan yang C juga, ini keterbalikannya, nggak sini tuh. Nggak terkebalikan sih, nggak dimention juga sih. Tapi nggak ada lah ini, nggak dibahas. Yang D juga nggak dibahas ini, tentang Twitter, nggak ada cuaca-cuaca di sini tuh.
keren walaupun ini masuk akal ya, tapi nggak ada dibahas di sini, nggak boleh keluar dari teks, itu untuk summary. Keren banget, keren. Lanjut lah ya, Jadi lanjut. walaupun oke, jadi walaupun general itu bisa atau masuk akal, kalau misalnya di teks gak ada tuh berarti salah ya guys. Jadi harus teliti dulu. Iya, jangan lupa Ya kan? menggunakan eliminasinya. Tuh. Oke, next ya. Oke, kita nih Kayak punya menurut conclusion dari materi conclusion. Ya, gini nih, kita udah ngebahas dari awal artinya apa, terus perbedaannya apa, contoh-contoh dari masing-masing. Dan di akhir tuh kita punya conclusion juga dong. Kita harus punya kesimpulan juga dong dari apa kita hari ini tuh ngebahas tentang apa malam ini tuh. Untuk conclusion sendiri, yaitu the goal is to find the final idea, opinion, or decision based on the information given. Jadi tujuannya itu menemukan menemukan final idea, ide terakhir, informasi terakhir, opinion, pemikiran terakhir, keputusan terakhir dari informasi yang diberikan menggunakan campuran materi plus pemikiran kita. Boleh campuran itu ya rumusnya. Conclusion berarti bisa disimpulkan conclusion itu teks dicampur dengan pemikiran pribadi. Dan conclusion sering menyangkut meliputi pembuatan sebuah evaluasi atau final komentar based on the fact. Ya, untuk membuat evaluasi atau penilaian itu sering disangkut pautin sama conclusion. Jika kesimpulannya ini, berarti evaluasinya apa? Ya, jika kita mempunyai, tadi materinya apa ya? Conclusion itu. Nih, jika we need to protect the environment, berarti kita harus melindungi lingkungannya. Itu kan bisa dibuat menjadi saran atau ya pokoknya sarannya berarti kita harus begini, kita harus melindungi lingkungan itu, membuat evaluasinya apa, jangan begini dari kesimpulan tersebut itu membuat penilaiannya apa dari kesimpulan itu tersebut. Dan untuk summary atau kesimpulan, goal is to condense the information and focus the main points without adding opinions or conclusion. Oke, tujuannya untuk memadatkan informasi lah dan fokus kepada main points utamanya tanpa penambahan personal opinions atau kesimpulan tambahan. Jadi fokus dan harus sesuai isi teks tersebut, argumen or discussion. Dan di summary itu menyediakan a brief overview of the key idea without being evaluated. Berarti di summary itu menjelaskan secara singkat isi teksnya. Teks panjang banget nih. Kita baca summary juga tahu isi teksnya apa. Kita baca rangkumannya doang. Oh ya kan pasti di sekolah juga sering ngerangkum kan. Pasti sering banget ngerangkum. Dan kita kalau ngebaca rangkuman aja udah tahu berarti isinya ngebahas tentang apa. Dan itu kan plek kan. Masa yang ngerangkum nambahin pemikiran pribadi? Nggak ada kan. Harus dibilang kocak sama guru. Tanpa pemikiran pribadi kalau ngerangkum kan. Selalu based on text. Tanpa evaluasi. Pasti yang diambil juga ide-ide pokok kan. Kayak paling kalau nulis kesimpulan lagi kalau nulis
apa namanya ini summary. Waduh, kalau di summary itu pasti yang dituliskan awal-awalnya doang ya. Kayak ini tuh apa definisinya? Contoh-contohnya dong dikit gitu. Fungsinya apa? Contoh-contohnya dong dikit. Waduh, jadi inget dulu sekolah dulu banget. Oke, itulah kesimpulan dari conclusions dan summary. I hope this makes the difference between conclusion and summary clear. Thank you, Widi. Ada yang mau tanya nih nggak mengenai perbedaan dua tersebut, dua hal tersebut? Belum ada yang lainnya, aku mau ditambahin boleh deh. Boleh, boleh. Nah, kalau misalnya kita mengingat kembali kayak apa sih yang diomongin sama Sajinan, misalnya konseptualnya Sajinan. Tapi kalau misalnya, tapi aku kalau misalnya Suaramu mau patah-patah, Nin. patah kah? Segini udah patah Nah, gak? nah, nah, udah aman-aman. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu deh. Oke, jadi kan kalau misalkan summary itu ibaratnya kalau misalkan kita mengimajinasi, aduh, astagfirullahaladzim, imajinasikan gitu ya. Misalkan nih ada 3 permen sama eh, satu piring. Terus kayak kalau misalkan pengen summary itu si permennya ini nggak teman-teman buka, itu masih utuh di dalam bungkusnya sama si plastiknya gitu. Terus ditaruh aja di piring kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan dalam teks langsungnya, tiba ada teks gitu kan. Contohnya misalkan di Wizarding Quest. Wizarding Quest misalkan disuruh cari 10 poin gitu. Berarti kan misalkan pakai EB. Terus kayak tinggal di highlight aja yang penting-pentingnya tuh apa tanpa mengubah kalimat-kalimat yang emang teman-teman temuin gitu. Itu namanya summary. Jadi kayak mengumpulkan informasi tanpa harus mengubah apapun. Jadi kan kalau kita balik lagi ke imajinasi tadi, si permen ini kan nggak dibuka kan bungkusnya, dia cuma semuanya aja diambil gitu, karena itu penting dan nggak harus kayak dibuka dulu gitu. Ibaratnya kalau dibuka kemasannya itu kayak mengubah suatu kalimat gitu. Nah kalau misalkan conclusion, dia kan lebih ke simpulan, bukan rangkuman gitu ya. Jadi kayak kalau di versi imajinasinya, jadi si permennya ini tuh cuman diambil permennya aja, si kemasannya tuh nggak diambil. Berarti kan itu tetap menyimpulkan apa sih yang diomongin dalam suatu teks, tapi ada unsur di mana tuh kayak perubahan gitu loh. Jadi kayak bisa aja perubahan itu kayak opini, terus juga kayak misalkan bahasanya mungkin dibuat lebih sederhana. Itu ibaratnya ada satu perubahan yang terjadi. Terus terus dengan demikian misalkan maka stated ya, jadi kayak oh ini tuh jelas, ini tuh paragrafnya tuh ke kesimpulan. Nah kalau misalkan yang implied, dia tuh nggak ada yang kayak something, therefore, in conclusion, itu nggak ada kayak gitu kan. Tapi ya udah dalam satu teks itu misalkan di akhir ibaratnya itu mulai conclusion tapi nggak diawali dengan kata-kata yang biasanya dipakai buat awalan simpulan kayak gitu. Itu buat lebih mengingat aja sih ya gitu guys. Oke, ada yang mau bertanya nggak guys? Keren, keren, keren. Nah, Benar-benar. kalau conclusion tuh berarti emang harus dibaca sama tipsnya ya. Kalau summary kan udah pokoknya aja. Sebenarnya sama-sama aja nggak sih kalau misalkan teknik nyarinya sih. Yang Iya penting sih. kayak uh, Makanya si tipsnya digabung. apa? Makanya tipsnya digabung aja itu. Iya, ibaratnya cara nyarinya sama, cuman hasilnya aja yang beda.
Ya ibaratnya kayak kalau lagi balik lagi ke imajinasi, aku kan pengen tahu permen itu apa, teman-teman beli dulu kan. Beda nggak caranya sama yang si permen ditaruh ke yang dibuka? Pasti caranya sama, kamu harus beli dulu. Gitu. Jadi belinya kan, tapi kayak hasilnya itu yang ditaruh ke piringnya kan beda. Ada yang dibuka kemasannya, ada yang enggak kayak gitu. Bener banget sih menggunakan contoh permen tuh. Kalau dari summary kan permennya tuh benar-benar pure ya, tanpa Ya, pengubahan kata manis gitu. Misalkan manis. Tapi kalau di conclusionnya kan dicoba dulu nih permennya. Waduh, ada ya, orang yang bilang ini manis, ada orang bilang ini kurang manis nih. Tapi sama aja satu permen gitu. ya betul. Seperti Jadi itulah. kayak ada cara jalan tuh sama aja, cuma nggak pernah aja gitu. Jadi kayak nggak plek sama yang baru pertama kali teman beli gitu, karena emang dia dibuka dulu kan, kemasannya dicoba dulu kayak gitu kan. Oh ternyata bentuknya dengan Suaramu pelan banget nih. ih sumpah kenapa ya ini earphone aku segini masih pelan nggak? Udah aman. Ini harus ditegur mulu Ini kali ya udah, biar suara kenceng mulu. jadi ini udah beneran deket banget sama mulut mic-nya. Gak tahu Bagus kalau bagus. misalnya napas kedengeran apa enggak. Tadi putus-putus juga. Ya udah dah dibuka dah. Ini aku udah buka earphone. Way better or not? Bagus bagus sudah. Better better. Better Beda. ya. Kayak Ini nggak ada yang nanya nih. Udah. kasihan Anin. Aduh kayaknya ini ntar deh. Oh, audio outputnya kita coba aman ya guys. Oke, Aman boleh aman. boleh nih. Ada yang mau nanya lagi sebelum ditutup guys? Ini teknik kayak gini tuh bisa dipakai di Wizarding Quest ya guys. Kalau misalkan emang Wizarding Quest-nya lanjut gitu. Tapi misalkan ada soal-soal nanti dicoba aja gitu. Karena menurutku kalau misalkan nggak ngerjain soal tapi cobain aja dulu di English breakfast-nya gitu. Kayak itu kan bisa sekali-kali juga nge-improve kayak pemahaman teman-teman tuh dalam teks bahasa Inggris tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak misalkan lagi baca English breakfast, misalkan taruh ada 5 artikel dibaca, terus kayak pilih aja salah satu artikel yang kira-kira teman-teman tuh suka apa yang dibahas gitu ya. Terus dicoba aja buat ditelaah gitu. Jadi misalkan satu kalimat itu gimana artinya, kenapa bisa begini artinya. Karena kan vocab itu satu vocab sama kalau misalkan dia nggak digabung sama satu kalimat tuh kadang beda konteksnya guys. Gitu. Jadi kalian bisa cobain gitu. Terus juga selain nambah pemahaman gitu gimana caranya memahamin arti dalam satu teks, terus juga dicobain tuh tadi tips-tips tadi yang udah dari sebutin sama Rifki. Misalkan iseng nyari pengen bikin nih summary-nya kayak gimana, terus misalkan pengen iseng juga bikin conclusion-nya kayak gimana, coba aja sih guys sebenarnya. Terus kalau misalnya mau di sharing ke grup kayak guys aku baru aja nyobain bikin summary, bikin conclusion dari EB, itu gak apa kalau misalnya mau di sharing. Nanti kan itu juga kayak lebih selain insightful buat teman-teman semua, itu juga bisa insightful juga kan buat yang lain gitu. Oh ternyata uh, ada yang bikin conclusion tuh kayak gini caranya gitu. Selama ini kali aja kan ada orang yang kayak mungkin dia keliru, tapi setelah lihat contohnya tuh jadi lebih ngerti gitu guys. Itulah fungsinya house gitu. Jadi salah satu tempat yang bisa teman-teman manfaatin buat diskusi, terus juga ya buat berpartisipasi aja gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu terlalu ini gitu. Yang penting kayak ikutan diskusi aja, karena kita lihat
rules gitu ya. Jadi jangan mengandalkan orang lain biar house ini rame, tapi kita sama-sama lah. Gitu guys. Is there any question or is enough for today? Kalau nggak ada, apa lanjut lagi nih soalnya? Ada lagi nih soal. Oh, masih ada soal, masih ada soal. Ada. Wah, itu sangat menjebak ya. Padahal sudah thank you, tapi masih ada satu soal ini. Kan itu kan Eh, kalau ini thank you dari materinya loh. Habis itu kita Oh, latihan thank gitu. you dari materinya. Oh, ini latihannya gitu. Yo, ini Oh, boleh lah, boleh lah. Kalau boleh tahu ada berapa nih soalnya? empat. Oh, ada 4. Nah, boleh nih, bisa banyak kesempatan buat yang belum nyobain. Ah, Betul kalau di laptop tuh bisa ini nggak kayak timer gitu nggak? Timer. Gimana nih? Iya, nggak tahu, aku nanya. Nggak tahu, nggak tahu juga aku juga. Ya udah deh, kalau gitu maksudnya ini aku kasih timer. Jadi teman-teman kalau misalkan itu udah beres, bisa langsung jawab gitu. Ini aku pasangnya 1 menit ya guys. conclusion Ya, boleh. itu uh, uh, boleh ini gak sih conclusion tuh? Harusnya buka ini deh, harusnya buka ini deh. Nah, aku mulai ya guys. Wih, Fitra cepet banget Fitra. Ayo yang lain dibaca dulu, dipahamin dulu. Jangan terburu-buru ya guys, santai aja. Ini masih ada 30 detik. Dua puluh detik lagi. B for benar. B. Apakah B ini benar ya? B untuk betul, Boleh. apa B untuk apa guys? 4, 3, 2, 1. Oke. Apakah ada yang mau guys buat nyobain naik? Aku mau coba dong. Voice boleh. Itu langsung colek Adin ya guys. Ayo naik Din. Ayo Bung. Oh, halo. Boleh Tuh Adin kita Adin. ada. Apakah terdengar? Aman. Tidak. Apakah Tidak. kau melihat Adin? Udah lah. Enggak. Udah. Ayo, Lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Sarah baru. loves animals and spends her weekends volunteering at the local animal shelter. She helps clean the cages, feeds the animals, and takes dogs for walks. Sarah enjoys seeing the animals happy and healthy, but she sometimes feels sad when they don't find homes quickly. Last month, Sarah organized an adoption event in the park. She worked with other volunteers to set up tables and introduce the animals to visitors. By the end of the day, 5 dogs and 3 cats were adopted. Sarah hopes to organize more events like this in the future to help more animals find loving homes. What can be concluded about Sarah's role at the animal shelter? Jawaban aku B. Sarah is dedicated to helping animals find homes. Oke, sekian. Kenapa tuh? Wih, B, Kak mana? Sepki. Iya, kenapa? Jawaban aku B. Kenapa B? Sebutkan alasannya, Bang Udin. Bentar ini nembak lagi nembak. Karena di paragraf kedua dikasih contoh seberapa dedikasinya Sarah kepada membantu animal. Oke. Oke. Singkat saja ya, Boleh. teman-teman. Singkat banget, singkat saja ini. Aduh. Singkat. Siapa yang ngajarin tuh singkat saja tuh? Kasih animate. Oh ya, benar. Kasih animate. Kasih animate.
Sore, selamat ulang tahun. Happy birthday. Thank you, thank you. Drum nggak? Drum ya? Ya, drum. Wish you all the best ya, Dit. Oke. Keren. Bener banget Oke, kayak yang guys, dikata. ada yang mau nyoba translate gak nih? Tadi Oh belum iya, sempat di-translate nih. Aku loh. Boleh. Oh, mau lagi. Boleh. Udah, ayo. Sarah Ayo, Kak. mencintai hewan dan apa? Spends Menghabiskan. spends. Oh iya benar, menghabiskan hari liburnya volunteering aksi bebas tuh di penampungan hewan di dekat rumahnya. Dia membantu membersihkan kandang, memberi hewan-hewan di sana makanan dan mengajak jalan anjing-anjing. Sarah menikmati melihat hewan senang dan sehat. Tetapi ia kadang-kadang merasa sedih jika para hewan itu tidak menemukan rumah-rumahnya cepatnya. Bulan kemarin, Sarah membuat acara adopsi di taman. Ia bekerja dengan orang-orang lain untuk mengadakan setup menata meja dan mengenalkan hewan-hewan itu kepada pengunjung. Dan pada akhir harinya 5 anjing dan 3 kucing sudah diadopsi. Sarah berharap untuk mengorganisasikan lebih banyak event seperti ini untuk di masa depan untuk membantu hewan-hewan menemukan rumahnya. Makasih. Keren. Aduh, salam jet. Bener. Kasih lagi. Lagi. Kasih Lagi. mod. Happy birthday to you. Keren banget. Oke. Bener Dia tuh banget yang habis dikata. ngejelasin tuh langsung matiin mic sebelum dia beres sama omongan dia sendiri gitu. Kenapa tuh ya begitu? Maksudnya? Sudah behavior. Sorry. Kayak gini nih, kan lagi ngomong terus kayak tiba-tiba kayak gitu kayak gitu. Kecepatan matiin mic-nya. Sorry ya. Ya udah Iya, ada suaranya belum nyampe. Oh, oke. Noted. Adin malu-malu. Oke. Next question. Langsung Another lanjut nih. one, thank you. Ya, atau mau dibahas dulu? Ini nggak dibahas apa, bahas dulu bentar lah. Ya, bahas lah. Hari ini ya, kita ini di pertanyaan ini kita mencari kesimpulan mengenai role dari Sarah. Role itu ini ya, apa namanya? Role itu apa sih? Lupa aku. Ngerti maksud tapi nggak tahu arti ya. Mana? Role. Peran? Oh ya, nyari peran ya. Peran. Berperan atau berperan gitu. Nah, Sarah ini menyukai hewan dan menghabiskan waktunya untuk volunteering di shelter gitu, di tempat-tempat pelindungan hewan. Dia juga membersihkan kandangnya yang sudah tadi dibilang tuh. Sarah enjoy saying animals happy and healthy, tapi dia kadang merasakan sedih ketika mereka nggak punya rumah gitu. Hewan-hewan itu tuh nggak punya yang adopsi gitu, nggak punya majikan, tinggal di panti asuhan gitu kan. Panti asuhan. Dan
Sarah tuh membuat event gitu, acara di sebuah taman, dan di event ini anjingnya itu diadopsi, sama kucingnya diadopsi sama visitors, dan Sarah tuh berharap membuat event-event ini lagi untuk menolong banyak animals. Di sini tuh dibahas ya berapa kali tuh finds home weekly, dan Sarah berharap ini untuk berharap membuat acara ini lagi. Gimana itu tuh jawaban untuk yang B. Kalau yang A nih, Sarah only works at the shelter to earn money. Enggak ya, ini tuh enggak hanya di sini ya dia tuh. Untuk earn money juga mana ya earn money? Enggak ada ya, dia enggak. Itu emang cinta gitu sama hewan. Dan yang ketiga yang C itu does not enjoy. Jadi sini padahal ditulis dia enjoy melihat hewan-hewan itu sehat di kandang ini, di panti asuhan ini. Sarah prefers working with cats over dogs. Padahal di sini dia tulis and takes dogs for walks. Dia mengajak jalan-jalan anjing-anjingnya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Langsung yang B ya guys ya. Oke, kelar. Langsung kita ke pertanyaan question selanjutnya. Ayo, ayo. Siapa nih? Sarang. Waktu-waktu. Nah, ini mana sih Anin ini? Aduh, gue takut lagi. Ah, ini mah gue. Atuh, kalau gini mah sayangku. Sorry ya, ini sumpah jaringannya astagfirullahaladzim minta dibanting. Aduh, kita, aduh, sorry ya, aduh, harus diselamatkan ini. Kita stop recording.